bahwa kebangkitan Kristus itu merupakan fondasi. Merupakan fondasi kekristenan, ya. Fondasi kekristenan bukan hanya itu kematian. Oh, kita tentu saja kita menghargai kematian Kristus, ya. Kita menghargai kematian, tapi yang diutamakan oleh kekristenan itu sebenarnya sesungguhnya adalah kebangkitan Kristus, ya. Kebangkitan Kristus. Kenapa? Karena disitulah kita berbicara tentang kehidupan, bukan kematian. Salib tentu saya berbicara tentang kematian, dan kita perlu berbicara tentang kematian Kristus supaya kita juga bisa melihat kematian dari dosa-dosa kita. Tapi jangan hanya berhenti kematian tersebut, ya. Kita harus bisa melihat apa? Masuk ke jalur kehidupan. Masuk ke jalur kehidupan. Itulah kebangkitan, ya. Itu tidak heran, Billy Graham, pengkhotbah Kristen yang kita sudah sering dengar namanya, ya. Dia katakan bahwa apa? Bahwa kebangkitan ini menjadi fondasi kekristenan. Apa yang dia katakan? Kita dapat mempercayai Alkitab, dikatakan. Karena Alkitab mengarahkan kita kepada peristiwa terpenting dalam sejarah manusia. Apa itu peristiwanya? Yaitu kehidupan Kristus. Apa yang dia telah lakukan. Kenapa? Apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan itu adalah satu apa? Satu pendahuluan terhadap satu kehidupan bersama-sama dengan dia nantinya dalam kerajaannya. Apa itu? Yang sakit tidak lagi sakit. Yang mati akan dibangkitkan. Yesus membangkitkan orang mati dan lain sebagainya. Orang-orang yang memiliki kehidupan damai pada saat mereka berjalan dengan Yesus. Itu semua dapat kita lihat dari apa? Kehidupan atau pelayanan Yesus. Kita juga melihat bagaimana kita melihat juga kematian Kristus, ya, penyalibannya. Kematian Kristus itu juga menandakan apa, ya? Bagaimana dia telah menjadi juru selamat kita. Kematian Kristus juga dapat kita terus ingat supaya itu kita menyadarkan diri kita bahwa setiap dosa-dosa yang kita buat itu menyalibkan Kristus, ya. Tapi jangan hanya berhenti di salib. Jangan hanya berhenti di salib. Berhenti di mana? Kuburan yang kosong dengan kata lain. Berhentilah di kebangkitan Yesus Kristus. Jadi inilah. Dan fondasi daripada itu adalah kebangkitan. Tanpa kebangkitan, maka kehidupan dan kematian Yesus itu tidak ada artinya. Tanpa kebangkitan. Mari kita lihat. Mari kita lihat lima signifikansi teologis dari kebangkitan Yesus. Atau 5 signifikansi, bukan hanya teologis, tapi poin pertama, ya. Yaitu, poin yang pertama adalah kebangkitan Kristus itu adalah kebangkitan tubuh. Kenapa? Karena setelah ia dibangkitkan, ia masih apa? Ada bekas-bekas luka yang tetap ada padanya. Yohanes 20 ayat 27 kita bisa lihat. Dan nanti dalam kerajaan surga, itulah semua kita akan diubahkan. Tetapi satu yang akan tidak pernah berubah. Ya, satu-satunya tanda yang merupakan bekas dari dunia yang berdosa. Dalam kerajaan surga, ya, segala sesuatu dari ketidaksempurnaan dalam tubuh kita yang kita alami itu semua diubahkan, ya. Semuanya menjadi sempurna. Tapi satu-satunya ketidaksempurnaan dalam dunia yang masih akan tetap ada di surga, ya, walaupun itu bukan merupakan satu dosa, yaitu luka di tangan Yesus, ya. Luka, lobang di tangan Yesus. Kenapa itu tidak dihilangkan? Supaya itu dapat menjadi satu kisah yang terus akan kita kenang. Satu kisah yang akan terus kita ceritakan untuk zaman kekekalan, ya. Jadi bekas-bekas lukanya itu tetap apa? Tetap ada. Dengan adanya bekas luka tersebut, maka kita akan selalu melihat dan tidak akan mau apa? Berdosa lagi. Ya, tidak akan kembali berdosa. Seperti Lucifer dalam kerajaan surga, ya, bisa memiliki dosa. Ya, tapi kita nantinya dalam kerajaan surga, tetap kita masih memiliki kebebasan untuk memilih. Tapi kita tidak akan pernah lagi memilih untuk berdosa. Kenapa? Karena kita sudah mengalami akibat dosa. Ya, kita sudah mengalami akibat dosa dan masih ada tanda keberdosaan kita. Tangan anak Allah yang masih apa? Ada lobangnya. Ia makan bersama-sama dengan muridnya. Jadi kalau dia dibangkitkan hanya dengan roh, Kristus hanya bangkit dengan roh, gimana roh mau makan? Jadi ada tubuh, ya. Dia masih makan bersama-sama dengan muridnya, Yohanes 20 ayat 12. Apalagi, ia naik ke surga secara jasmani. Dia tidak berbagaikan apa, bagian roh atau apa, seperti uap yang naik ke surga, tidak. Dengan tubuh, ya, dikatakan dalam Kisah Para Rasul ayat 9, ya, mereka melihat dia naik ke surga. Dan apalagi, ia akan datang juga kembali secara jasmani. Jadi ada kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh daripada Kristus. Lalu berikutnya, signifikansi teologis kebangkitan Yesus adalah kebangkitan yang membenarkan. Kebangkitan yang membenarkan. Inilah poinnya. Jika Yesus tidak bangkit, jika ia tetap itu berartinya apa? Kalau dia tidak bangkit, maka ia tetap berada dalam ketidakbenaran, dalam kesalahan. Kenapa? Kenapa dia harus mati? Dia mati karena ia menanggung semua dosa kita.
Dia yang tidak berdosa harus dibuat berdosa. Jadi dia mati dengan kata lain, dalam keberdosaan, bukan karena dosanya, tapi dosa-dosa kita yang ditanggung kepada dia. Upah dosa adalah maut, ya. Makanya dia terima maut, ya. Makanya dia terima maut, ingatlah. Tapi jangan dia terus berada dalam apa? Maut tersebut. Kenapa? Karena kebangkitannya itu menandakan apa? Secara teologis, kebangkitannya menandakan penghapusan putusan hukuman, ya. Dia tanggung semua upah dosa kita. Upah dosa kita itu maut, ya. Roma katakan upah dosa itu adalah maut. Jadi, pada saat dia bangkit, itu menandakan bahwa penghapusan putusan hukuman dan penegasan efektif atas kebenaran itu sekarang menjadi nyata. Ya, penegasan putusan hukuman sudah jelas dan sekarang kebenaran itu menjadi nyata. Itulah sebabnya kebangkitan yang membenarkan ini ditulis dari 1 Timotius 3 ayat 16. Ini selain Yohanes 3 ayat 16, ini seharusnya menjadi apa ya? 1 Timotius 3 ayat 16 harus menjadi apa? Ayat inti kita juga, saya sebagai orang Kristen. Apa dikatakan sini? Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Apa itu rahasia ibadah kita? Rahasia penyembahan kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dia yang telah hidup dan kemudian mati sebagai manusia. Dibenarkan dalam roh. Nah inilah ya. Dibenarkan. Jadi itu dibenarkan dalam roh menyatakan apa? Dia kemudian yang telah menanggung dosa umat manusia, tapi kemudian kebangkitannya itu adalah menyatakan apa? Kuasa untuk membenarkan. Kuasa untuk benarkan. Itu disebutkan di sini. Dibenarkan dalam roh. Yang kemudian apa? Setelah dia dibangkitkan apa? Menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Dan diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang dipercayai dalam dunia. Diangkat dalam kemuliaan. Jadi kebangkitannya itu. Signifikansi kebangkitannya apa? Untuk sebagai yang apa? Yang membenarkan. Kebangkitan yang membenarkan. Karena ini dibenarkan dalam roh. 1 Timotius 3 ayat 16. Poin ketiga. Signifikansi ketiga. Fondasi kekristenan itu. Kebangkitan Yesus. Karena hubungannya dengan Tritunggal. Hubungannya dengan Tritunggal. Kebangkitan yang Tritunggal. Apa maksudnya kebangkitan yang Tritunggal? Ini dia. Perjanjian baru. Ya. Perjanjian baru itu berbicara tentang Allah Bapa. Apa yang dilakukan oleh Allah Bapa? Dialah pribadi yang membangkitkan. Allah Bapa adalah pribadi yang membangkitkan. Lalu Yesus. Yesus sebagai pribadi yang dibangkitkan. Anak Allah yang menjadi apa? Menjadi korban. Tapi kemudian apa? Dibangkitkan. Roh Kudus sebagai sarana atau agen yang digunakan Bapa untuk membangkitkan Yesus. Jadi dalam kebangkitan Yesus, Tritunggal ini, Trinitas ini apa? Bekerja sama dengan yang lain. Trinitas ini bekerja sama. Itulah sebabnya kita ini satu ayat yang saya tidak sempat tidak sempat tadi rubah. 1 Timotius 3 ayat 16 ya. Kebangkitan Tritunggal, tapi nanti saya akan katakan. Tapi ini bukan 1 Timotius 3 ayat 16. Mungkin lebih baik kalau saya perbaiki dulu ya ayatnya. Tadi itu bukan dari 1 Timotius 3. Kebangkitan Tritunggal itu adalah hal yang dapat kita lihat dari Roma 8 ayat 11. Oke. Roma 8 ayat 11. Mungkin saya perbaiki supaya tidak ada Roma 8 ayat 11. Jadi saya perbaiki dulu di sini supaya Anda bisa lihat ya ayatnya. Oke, baik. Mari kita lihat. Mari kita baca saat ini Roma 8 ayatnya yang ke-11 yang firman Tuhan menyatakan sebagai berikut ya tentang kebangkitan Tritunggal ini. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia, roh Allah dengan telannya, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus sebagai apa? Bapa sebagai pribadi yang membangkitkan, Yesus sebagai pribadi yang dibangkitkan. Jadi jika roh itu apa? Sarana atau agen yang digunakan Bapa untuk membangkitkan Yesus. Jadi mari kita baca kembali Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Maka ia, Bapa, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini. Yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Coba kita lihat. Ya. Trinitas bersada bersama dalam kebangkitan Kristus. Bapa sebagai pribadi atau oknum yang membangkitkan, Yesus Kristus sebagai pribadi yang dibangkitkan, dan Roh Kudus sebagai sarana yang digunakan Bapa untuk membangkitkan Yesus. Nah, ini semua terjadi kepada kebangkitan Yesus. Tapi coba
Anda lihat ayat kedua dari bagian kedua dari Roma 8 ayat 11 ini apa dikatakan? Maka ia, Bapa yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya. Trinitas akan juga apa? Berpartisipasi dalam kebangkitan saudara dan saya. Roma 8 ayat 11. Ini penting sekali. Jadi kebangkitan Tritunggal itu bukan hanya kena kepada kebangkitan Yesus, tapi juga kepada kebangkitan saudara dan saya nantinya. Oke, poin penting itu ya. Jangan lupa. Yang keempat. Kebangkitan buah sulung ya. Kebangkitan buah sulung. Ini itu istilahnya para petani ya. Kebangkitan itu buah-buah yang pertama, buah pertama yang apa? Yang dapat dipanen, dipetik ya. Karena dia yang pertama-tama muncul sebelum buah-buah lainnya. Nah, mari kita lihat. Kebangkitan Kristus adalah permulaan pertama yang akan diikuti oleh kebangkitan umat-umat yang percaya. Ya, kebangkitan Kristus. Itulah ayatnya ini. 1 Korintus 15 ayat 20 dan 23. Ya, coba kita baca. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangan. Jadi kedatangan Yesus itu menjadi satu apa? Satu pendahulu bagi apa? Bukan kedatangan, kebangkitan Yesus adalah satu pendahulu bagi kebangkitan saudara dan saya pada saat dia datang nantinya. Nah, mungkin ada sebelum nanti di bagian tanya jawab kita ya, mungkin ada yang bertanya, oh pendeta, kenapa ayat ini salah mungkin ini ya. Ayat ini salah nih pendeta, kenapa Yesus itu sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal? Bukankah itu adalah Lazarus sudah Yesus bangkitkan? Ya, ada anak dari janda di Nain yang waktu itu Yesus bangkitkan. Jadi salah dong ayat ini kalau bilang Yesus itu buah sulung yang pertama yang dibangkitkan dari orang-orang yang telah meninggal. Apa maksudnya Yesus sebagai buah sulung seperti yang ditulis dalam 1 Korintus 15 ayat 20 dan 23. Mari kita lihat ya. Kenapa Yesus sebut sebagai buah sulung? Kenapa? Karena walaupun orang-orang lain seperti Lazarus, anak janda Nain, mereka itu dibangkitkan oleh Yesus, tapi mereka itu dibangkitkannya untuk sementara. Di mana sekarang Lazarus? Di mana itu anak janda Nain? Mati lagi kan? Jadi satu-satunya yang dibangkitkan dan tidak mati lagi itu adalah Yesus. Itulah sebabnya sebagai yang sulung itu adalah kebangkitan yang pertama dan tidak akan mati setelah dibangkitkan. Lazarus, anak janda Nain, dibangkitkan mati itu sementara. Tapi kebangkitan Yesus itu sebagai buah sulung artinya kebangkitan bagi orang-orang yang setelah dibangkitkan itu tidak akan pernah mati-mati lagi atau mereka akan hidup kekal seperti Yesus yang mati kemudian hidup kekal. Itu dia artinya. Itu artinya sebagai buah yang apa? Sulung. Jadi dialah yang pertama mengalahkan kematian secara permanen. Lazarus mengalahkan kematian secara temporal, secara sementara. Tapi Yesuslah yang sulung yang pertama yang mengalahkan kematian secara permanen dalam Roma 6 ayat 9. Dan itu kemudian menjadi jaminan seperti 1 Korintus 15 ayat 23 katakan, supaya saudara dan saya juga yang percaya kepada Yesus Kristus akan dibangkitkan secara permanen. Ya. Kematian itu dikalahkan. Kita memiliki kehidupan kekal yang permanen. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang bertanya tentang arti daripada Yesus yang pertama bangkit sebagai buah yang sulung atau sebagai yang sulung. Poin terakhir, ya, poin terakhir ini signifikansinya untuk menjawab juga pertanyaan pelajaran kita tadi ya. Apa fakta? Jadi apa yang dapat Anda katakan pada orang-orang lain selain Anda katakan tentang ayat-ayat yang saya baru sebutkan tadi ya, bukti-bukti Alkitab ya. Mari kita lihat bagaimana kebangkitan Yesus itu juga telah membangkitkan saya. Yang tadinya mati secara rohani ya. Itulah menjadi bukti utama. Kebangkitan Kristus itu menguatkan saya supaya saya dapat hidup baru bersama dengan Yesus. Itu menjadi satu kebangkitan rohani bagi umat Tuhan. Kebangkitan Yesus itu adalah kebangkitan rohani bagi umat Tuhan. Kebangkitan bukan hanya kalau saya nantinya dibangkitkan. Ayat tadi seakan-akan kebangkitan saya itu nanti setelah Yesus datang pada saat dia datang di kali kedua, maka saya akan dibangkitkan. Bukan. Kebangkitan bukan hanya peristiwa masa depan bagi orang percaya. Mereka yang percaya kepada Kristus telah dibangkitkan bersamanya. Kata dalam Kolose 3 ayat 1,
Itu kalau dalam bahasa Yunaninya itu menggunakan kata telah ya. Tapi dalam bahasa Indonesia tidak disebutkan ya telahnya itu. Tapi konstruksi dalam bahasa Yunani atau Grikanya itu adalah konstruksi yang sudah terjadi secara lengkap. Jadi bacanya mestinya begini ya. Karena itu, kalau kamu telah dibangkitkan, artinya mestinya begitu ya. Tapi bahasa Indonesianya dalam Alkitab kita katakan apa? Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Tapi poinnya sesungguhnya apa? Kita itu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, dan karena kita telah dibangkitkan bersama Kristus, maka kita akan mencari perkara yang di atas. Kita bukan mencari perkara di atas nanti setelah kedatangan Kristus yang kedua kali ya. Perintah bagi kita semua, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu bukan carinya kerajaan Allah itu nanti waktu Yesus datang di kali yang kedua. Bukan begitu ya. Kita mencari kerajaan Allah itu sekarang. Bagaimana? Karena kita yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka kita memiliki kerinduan untuk mencari perkara yang di atas sekarang. Sekarang, bukan nantinya. Ya. Jadi, karena itu kalau kamu dibangkitkan atau telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kolose 3 ayat 11. Jadi, orang-orang Kristen, orang-orang umat-umat Tuhan yang percaya, dan kata lainnya, orang Kristen yang sejati, adalah orang yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Itu sebabnya, kebangkitan Kristus itu harus memiliki signifikansi bagi kita saat ini. Ya, saat ini. Kenapa? Kalau kebangkitan Kristus itu tidak ada, maka sia-sia saudara dan saya itu percaya sekarang. Kalau Yesus tidak bangkit, kalau tidak ada Yesus yang bangkit, nggak usah kita jadi orang Kristen. Nggak usah. Itu sebabnya 1 Korintus 15 ayat 17 katakan apa? Bahwa kebangkitan Kristus pagi itu memiliki arti yang sangat penting. 1 Korintus 15 ayat 17 katakan, dan jika Kristus telah dibangkitkan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Artinya, karena Kristus telah dibangkitkan, maka kepercayaan kita itu dikuatkan, dan kita dapat hidup untuk mengalahkan apa? Dengan kekuatan surga untuk mengalahkan apa? Dosa. Tapi kalau Kristus itu mati terus, nggak ada kebenaran, ya. Kan itu kan kebangkitan Kristus adalah kebangkitan yang membenarkan. Ada kebenaran yang dapat diberikan kepada kita karena dia bangkit. Tapi kalau Kristus itu cuma mati terus, ya nggak ada kebenaran tersebut. Itulah karena kebangkitan Kristus, maka saudara dan saya dapat dibenarkan. Jika tidak, maka sia-sia kepercayaan kita. Yang lainnya. Jadi, kebangkitan Kristus menjadi jaminan bagi kebangkitan kita. Bukan hanya kebangkitan kita nantinya, tapi kebangkitan rohani kita. Kebangkitan rohani kita saat ini. Nah, jika tidak ada kebangkitan Kristus, ya, jika tidak ada kebangkitan bagi Kristus dan bagi kita, maka orang-orang Kristen yang telah menderita karena kepercayaan mereka akan menjadi orang-orang yang paling menyedihkan. Kenapa? Karena mereka akan menderita begitu banyak hal dengan sia-sia. Jadi banyak orang, Rasul Paulus tulis ini kepada umat-umat Tuhan di Korintus. Ya, banyak orang-orang Kristen saat itu yang menderita, yang ada di tempat-tempat lain. Kalau mereka menderita hanya karena mereka percaya dengan Kristus yang telah bangkit, rela untuk menderita. Kalau itu adalah satu kebohongan, karena Yesus tidak bangkit, ya percuma dong mereka itu menderitanya. Percuma kita menjadi apa? Umat-umat yang dianiaya dan lain sebagainya. Masalah dalam kehidupan kerohanian kita, percuma. Nggak usah. Tapi kita semua itu dapat apa? Dapat memiliki kekuatan, kepercayaan akan kebangkitan. Kenapa? Karena Yesus yang telah bangkit. Tapi poin berikutnya, kebangkitan Kristus bagi kita itu juga dituliskan. Bukan hanya untuk nantinya saja. Tapi mari kita lihat, sekarang juga. Ya, sekarang juga ada signifikansinya. Roma 6 ayat 3-4. Kita sudah pernah baca berkali-kali. Atau tidak tahukah kamu bahwa jika semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Kita dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya apa? Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kebangkitan Kristus itu menjadi jaminan. Kebangkitan Kristus itu menjadi jaminan bagi kehidupan baru kita saat ini bersama dengan Kristus. Jadi itulah, kebangkitan Kristus itulah. Kenapa?
Karena kebangkitan Kristus itu menjadi satu kehidupan baru. Adanya pengharapan, ya. Adanya pengharapan. Apa itu? Ingat, kebangkitan Kristus itu untuk membenarkan kita. Kita semua itu orang salah semua, kan? Tapi dengan adanya kebangkitan Kristus, kita yang salah ini dapat datang kepada Dia. Tuhan Yesus, saya sudah berdosa hari ini. Saya sudah salah hari ini. Tapi saya mengakui dosa dan kesalahan saya. Ampunilah saya, Tuhan. Maka disitulah kita dibenarkan. Ya, Dia yang duduk di sebelah kanan Bapa, tadi kita sudah, yang membenarkan kita di sebelah kanan Bapa karena Dia sudah dibangkitkan. Dia yang kembali akan menyatakan, jangan lagi tuduh Dia. Jangan lagi namanya dikeluarkan dari buku kehidupan. Dia sudah mengakui dosanya kembali. Dia sudah datang kembali untuk memohonkan pengampunan dosa. Itulah, karena Dia bangkit. Kalau Yesus itu tidak bangkit, tidak duduk di samping kanan Bapa untuk menjadi pengantara kita, untuk menjadi pembela kita, Dia dikubur terus. Nggak ada yang membela-bela kita. Nggak ada yang membenarkan kita, ya. Tapi kebangkitan yang membenarkan dari Kristus menyebabkan saudara dan saya saat ini dapat terus-menerus dibenarkan setiap kali kita datang kepadanya, mengakui dosa-dosa kita, meminta kekuatan untuk mengalahkan dosa-dosa kita. Jadi ada pengharapan bagi kita saat ini, ya. Bagi kita saat ini. 2 Korintus 5:17 katakan apa? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa artinya? Bahwa kuasa kebangkitan Kristus membantu kita menghadapi kesulitan. Tak kesulitan keuangan, kesulitan dalam keluarga, kesulitan karena ada perceraian, kesulitan karena ada ini dan itu dan lain sebagainya. Kesulitan karena ada kematian, kesedihan karena ada kematian. Dan lain sebagainya. Kita dapat menghadapi semua kesulitan tersebut dengan penuh pengharapan. Mengetahui bahwa Allah memiliki kuasa untuk mendatangkan kebaikan dari setiap situasi. Sama seperti Dia mendatangkan kehidupan dari kematian. Kalau Kristus saja dari kematian bisa dihidupkan. Bagaimana dengan hati kita yang sudah mati? Mungkin perasaan kita yang sudah mati. Karena sudah rasa disakiti terus-menerus, pendeta, sudah mati perasaan saya. Karena adanya kebangkitan, perasaan yang mati itu kalau kita serahkan kepada Tuhan. Mati rasa kita, karena sakit hati kita. Itu dapat dihidupkan. Ya, itu dapat dihidupkan. Itulah sebabnya, satu tulisan itu ditulis oleh Timothy Keller, dia katakan, kebangkitan Kristus tidak hanya memberi Anda harapan untuk masa depan, untuk kedatangan yang 2 kali, bukan itu saja. Kebangkitan Kristus tidak hanya memberi Anda harapan untuk masa depan, tetapi juga memberi Anda harapan untuk mengatasi luka-luka Anda saat ini. Ya, Kristus yang sudah bangkit. Ya, seperti Bapa yang sudah membangkitkan Kristus. Bapa yang sama, yang memiliki kuasa, yang telah membangkitkan Kristus, akan membangkitkan kematian rasa Anda, kematian kasih Anda, kematian atau rasa sakit hati Anda, apapun yang menyebabkan rasa sakit hati kita. Datang kepadanya, minta kepada Dia, ya. Kita seringkali merasa mati dengan keadaan kesulitan kita, ya. Luka-luka yang begitu hebat. Datang kepada Dia. Inilah sebabnya 2 Korintus 1 ayat 9 dan 10. Indah sekali firman Tuhan, saudara. Pada saat saya membahas pembahasan firman Tuhan, saya suka kita datang bukan dengan apa filsafat, apa andai-mengandai apa yang akan terjadi dan lain sebagainya. Mari kita terus datang hanya kepada firman Tuhan, ya. Ya, firman Tuhan itu sudah begitu kaya. Tidak ada kekayaan dalam filsafat saya, pemahaman saya, tidak ada. Mari kita lihat kekayaan dari firman Tuhan. Dan inilah kekayaan firman Tuhan. Tentang kematian-kematian kita yang dapat dihidupkan. Kematian-kematian perasaan kita saat ini sudah mati rasa terhadap suami kita, istri kita, anak-anak kita, dan lain sebagainya. Itu dapat dibangkitkan. Ya. 2 Korintus 1 ayat 9-10 katakan, bahkan kami, Rasul Paulus katakan, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Berat sekali beban hidup ini. Kami telah dijatuhi hukuman mati. Berat sekali. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Kalau kita seringkali merasa setengah mati dalam kehidupan kita, begitu banyak luka kita, kenapa tidak habis-habisnya? Seringkali seperti Rasul Paulus katakan apa? Supaya kita dapat bergantung sepenuhnya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dan ini ayat 10. Dari kematian yang begitu ngeri, dari masalah hidup, dari luka hidup yang begitu ngeri, ya. Ia telah dan akan menyelamatkan kami.
Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Saudara-saudara, saya tahu banyak di antara Anda menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Anda. Masalah-masalah yang Anda hadapi saat ini. Tapi ketahuilah, coba kita ingat-ingat. Ada masa-masa sulit kita di waktu lalu ya, yang juga mungkin seperti saat ini. Pada saat itu di masa lalu kita rasa seakan-akan dunia itu sudah runtuh. Kita sudah tidak ada pengharapan lagi. Tapi setelah itu apa? Kita bisa mengatasinya. Dan jika pengalaman Allah yang menghidupkan kita di masa lalu itu masih tetap menjadi Allah yang Anda percayai sekarang ini, walaupun sekarang Anda itu seakan-akan seperti Rasul Paulus, seperti dijatuhi hukuman mati, tetapi Dia yang telah menyelamatkan Anda, Dia juga akan menyelamatkan Anda kembali. Bukan hanya nantinya pada saat Yesus datang di kali kedua, tapi kalau kita tetap percaya, Dia akan menyelamatkan Anda saat ini juga. Saat ini juga. 2 Korintus 4 ya. 2 Korintus ya, betul. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu, Rasul Paulus katakan, 2 Korintus 4, 16, 18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, meskipun kita sakit, ya, meskipun kita sakit, ya, banyak penderitaan dan lain sebagainya. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami, namun roh kami artinya bukan roh dalam arti yang terpisah dari batin kita, tapi kerinduan kita, iman kita, kasih yang ada dalam diri kita, ya. Manusia batiniah kita diperbaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami, Rasul Paulus katakan, ini ya poinnya. Pada saat salah satu cara untuk mengatasi luka-luka Anda saat ini, ya, fokus kepada Yesus. Bagaimana caranya? Ini dikatakan ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Ya, kalau kita mungkin bisa melihat melalui hasil-hasil MRI dan lain sebagainya, ada kanker-kanker sel yang sedang menggerogoti tubuh kita. Itu seakan-akan apa ya? Itu kelihatan ya. Tapi katakan sini apa? Yang kelihatan itu sementara. Yang kelihatan itu aja sementara. Tapi yang kita harus perhatikan itu yang tidak kelihatan. Harus dapat memiliki mata rohani, jangan hanya mata fisik. Dalam kitab Markus kita selalu mempelajari bagaimana umat-umat Tuhan yang kuat, yang menang adalah mereka yang memiliki mata rohani. Mata rohani yang melewati mata fisik. Mata fisik mereka bisa melihat kesulitan-kesulitan, tubuh yang dirongrong penyakit, masalah dalam keluarga dan lain sebagainya. Tapi mata rohani akan melihat bahwa di balik segala sesuatu yang berat yang kita alami, di dalam iman, di dalam kekuatan firman Tuhan, dalam kekuatan roh Tuhan yang diberikan kepada kita, maka kita akan mengatasi yang kelihatan tersebut, ya. Itu sebabnya, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Iman, kasih, dan lain sebagainya. Itulah yang kekal. Dan ayat yang terakhir, 1 Petrus 1 ayat 3-4. 1 Petrus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup penuh pengharapan. Kebangkitan Kristus membawa saudara dan saya bukan hanya kekuatan untuk mengatasi luka-luka kita saat ini, tapi pada suatu kehidupan yang penuh pengharapan. Yang bagaimana? Ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Yang ayat tadi kita sudah baca, yang tidak kelihatan itulah. Yang tidak dapat binasa. Yang tidak dapat cemar. Dan yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di sorga bagi kamu. Inilah yang harus kita lihat, yang tidak kelihatan, saudara ya. Bagaimana kita melihatnya? Dengan mata rohani. Dengan iman. Ya. Yang tidak kelihatan itu kan iman. Kasih kita kepada Allah itu tidak kelihatan. Iman itu tidak kelihatan. Tapi itulah yang nyata. Agar suatu saat yang tidak kita lihat saat ini, belum kita lihat saat ini kedatangan Yesus, kita akan melihatnya bukan hanya dengan mata rohani, tapi dengan mata jasmani. Kita akan memandang kedatangan Yesus dan masuk ke dalam kerajaan surga yang sudah disimpan bagi kita.
Kiranya ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua ya. Kebangkitan Yesus itu membangkitkan kita dari kematian rohani kita ya. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus.